Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo yang jadi tersangka pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir Yosua, menjalani sidang etik Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara tertutup. Namun Polri memastikan hasil sidang etik Verdi Sambo akan diumumkan pada hari ini. Dalam sidang etik, selain para saksi, Polri juga mengundang beberapa pihak seperti BIN dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya sidang. Ya, pemirsa, seperti Anda lihat ini. Dan saudara, perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Saat ini ada Cindy Permadi di gedung Divisi Propam Polri dan juga ada Niputu Trisnanda yang melaporkan kondisi terkini dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belum juga menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Pertama, kita akan ke gedung Divisi Propam Polri terlebih dahulu dengan informasi soal sidang etik yang berlangsung saat ini. Ada Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Sejauh ini, Cindy, siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo ini, dan kemudian apa saja yang didalami pada sidang etik ini? Ya Nilo, ada 5 orang saksi yang dihadirkan. Tadi kalau informasinya mereka datang bersamaan dengan Irjen Pol Verdi Sambo yang juga dihadirkan langsung dari Makobrimob ke gedung TNCC di area Mabes Polri. Kelima saksi itu adalah Brigjen B, Brigjen H, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Dari kelima orang saksi yang dihadirkan termasuk juga dari Irjen Pol Verdi Sambo tentu akan didalami soal dugaan pelanggaran etiknya. Lebih spesifik lagi adalah soal penghalangan penyidikan, kemudian skenario yang dibuat dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini akan didalami secara betul-betul. Sampai saat ini masih berlangsung secara tertutup. Memang kalau awalnya yang dijanjikan adalah kalian masih bisa melihat secara visualnya dari layar yang ada di belakang saya, tapi memang tidak ada suara karena itu adalah materi pendalaman, tidak bisa disiarkan begitu saja, tapi nanti hasilnya akan disampaikan atau putusannya akan disampaikan. Yang memandu ataupun juga yang menjalani sidang ini diketuai oleh Kabak Intelkam, kemudian ada juga Irwasum, ada juga Kadif Propam. Memang kalau dari aturannya, dari Perpol, apabila yang disidang adalah Pati Polri, yang menyidangkan adalah keanggotaan Polri berpangkat sama atau yang lebih tinggi. Irjen Pol Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2, Kabak Intelkam, yang menjadi ketua komite Jenderal Bintang 3. Dan kemudian memang ini juga jadi komitmen dari Kapolri untuk menyelesaikan kasus dugaan pembunuhan berencana ini secara cepat, sehingga untuk sidang kode etiknya ini juga dipadatkan agendanya. Tidak hanya tadi pemeriksaan saksi, ada penuntutan dan lain-lain, tapi juga hasil vonisnya akan kita dengarkan bersama-sama. Kita tahu yang sudah didesak oleh beberapa pihak, misalnya adalah IPW, adalah sanksi paling berat, yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ini nanti akan kita sampaikan atau kita nantikan sama-sama sampai jam berapa ini akan berlangsung. Memang tidak bisa dipastikan karena tadi ada rangkaian yang perlu dilakukan. Tapi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan dulu pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo berikut ini. Sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Kapolri, dikonfirmasi bahwa memang ada surat pengunduran diri dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi tadi ditegaskan sekali lagi oleh Kadif Humas Polri bahwa itu tidak akan mempengaruhi jalannya sidang etik, karena untuk pengunduran diri ini adalah hak personal dari Irjen Pol Verdi Sambo, sementara tetap akan dilakukan persidangan untuk membuktikan pelanggarannya. Kemudian juga kalau bisa saya gambarkan sedikit nih, memang pengamanannya ketat sekali. Dari Brimob tadi kalau juga sempat digambarkan suasana ketika kedatangan Irjen Pol Verdi Sambo, ada iring-iringan kendaraan taktis, kemudian juga sampai saat ini masih ada anggota Brimob yang berjaga tidak hanya di depan gedung TNCC saja, tapi juga di area Mabes Polri. Memang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari ketika terduga pelanggar itu tiba sampai jalannya persidangan nih loh. Saat ini menjalani sidang etik, bagaimana kemudian dengan anggota Polri lain yang diduga juga melanggar etik? Kapan ini diproses?
Ya Nul, memang sejauh ini update terbaru ada 97 orang anggota Polri yang sudah diperiksa, tapi dari 97 itu yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran kode etiknya ada 35 orang, sementara sisanya masih ada yang statusnya adalah saksi, ada juga setengahnya kurang lebih sudah ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari ke depan, ada juga yang sudah ada ditemukan dugaan tindak pidananya. Kapan akan dilakukan sidang kode etik bagi mereka? Ini akan dilengkapi dulu untuk berkas perkaranya. Nanti yang dipastikan adalah akan berjalan secara paralel antara dugaan pelanggaran kode etiknya dengan dugaan pelanggaran tindak pidananya. Untuk yang kode etik tadi dijelaskan, misalnya untuk Barade Eliezer, kemudian untuk Bribka Riki Rizal, ini akan terus dikebut tentu saja karena komitmen dari Kapolri adalah ini harus segera diselesaikan dalam 30 hari ke depan. Itu yang disampaikan oleh Kapolri kemarin dalam RDP antara Kapolri bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Untuk 6 dari 35 yang sudah ditemukan dugaan pelanggaran etik, ada 6 diantaranya yang juga ditemukan ada dugaan tindak pidana. Ini yang juga sudah dilimpahkan berkasnya kepada penyidik. Akan didalami lagi apakah dalam penyelidikannya ada dugaan tindak pidana, kemudian apakah statusnya bisa juga dinaikkan menjadi tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau penghalang-halangan penyidikan. Nilu. Baik, kita akan nantikan tentu sidang etik bagi pelanggar yang lain dalam kasus ini. Terima kasih Cindy Permadi. Dari Anda saya akan bergeser dulu menuju ke Saguling, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Ini di sekitar rumah Verdi Sambo bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, selamat siang. Putu, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo. Apa informasi terkini dari kondisi psikologis Putri Chandrawati ini? Apakah menurut psikolog pendampingnya itu masih belum bisa juga diperiksa oleh polisi? Iya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang koordinasi ataupun juga pengecekan terkait kondisi kesehatan baik itu psikologis ataupun juga fisik dari Putri Chandrawati ini terus dilakukan oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini kami memang melihat tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan di kawasan Rumah Saguling. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa yang kemudian terjadi dan bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik, juru kamera saya, Veriska akan menunjukkan kepada Anda, penonton Kompas TV, juru kamera Kompas TV menunjukkan bagaimana situasi terkini di Saguling yang ada di Jakarta Selatan. Ini merupakan salah satu kediaman Verdi Sambo yang dimiliki dan ini merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo. Berbeda situasinya dengan yang terjadi pada beberapa pekan lalu di mana ada sejumlah pengamanan yang ketat, ada kendaraan taktis, ada polisi, ada aparat BRIMOB begitu yang berjaga di sekitar lokasi. Tetapi kalau untuk saat ini situasinya ini sangat berbeda. Dari pagi hari sampai dengan saat ini pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, bahkan hanya ada aktivitas satu orang asisten rumah tangga saja yang keluar masuk dan itu pun aktivitasnya hanya menjaga di sekitar rumah. Jadi tidak ada penjagaan dari polisi ataupun juga dari ajudan-ajudan yang biasanya kita lihat pada beberapa pekan yang lalu. Karena ini juga berbicara terkait dengan bagaimana kelanjutan dari kasus yang melibatkan Putri Chandrawati. Sebetulnya besok rencananya Putri Chandrawati atau istri dari Irjen Verdi Sambo ini akan diperiksa oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Ini sudah dikonfirmasi oleh kedua pihak. Yang pertama dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kemudian juga sudah dikonfirmasi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi yang menyampaikan bahwa besok ini akan diperiksa. Artinya kalau melihat bagaimana kemudian tadi saya mencoba mengkonfirmasi, kalau sudah bisa diperiksa, apakah kemudian kondisi dari Putri Chandrawati yang sebelumnya meminta beristirahat selama 7 hari ini sudah membaik begitu? Jawaban dari Andirian melalui pesan singkat adalah kita tunggu saja. Kalau besok datang artinya kondisinya sehat. Jadi kalau berdasarkan dengan bagaimana prosedur yang dimiliki terkait dengan proses penyidikan, memang nantinya koordinasi ini akan dilakukan. Tetapi sebelum melaksanakan proses pemeriksaan, pengecekan terkait kondisi kesehatan ini juga akan dilakukan terlebih dahulu untuk melihat apakah kemudian Putri Chandrawati yang merupakan saksi kunci dan terlibat hampir di seluruh skenario dari scene masih di Magelang, kemudian di bagian perjalanan menuju ke Jakarta, di Saguling, di Duren 3 ini terlibat di seluruh sekuensnya.
apakah kemudian Putri Chandrawati ini akan menyampaikan pernyataan ataupun kesaksian ketika akhirnya menyandang status sebagai tersangka? Ini juga yang masih dinanti. Nilu. Besok rencananya istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akan diperiksa dirinya sebagai tersangka. Terima kasih informasi Anda, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, langsung dari Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya sudah ada juga laporan dari Cindy Permadi yang mengikuti jalannya sidang etik Irjen Verdi Sambo. Terima kasih rekan-rekan.